mulai mengembangkan konsep filosofi berkaitan dengan sains, politik, dan kesenian. B. Maraknya filosofi Yunani. Dalam periode ini muncul beberapa aliran pemikiran awal. Pada dasarnya kebudayaan Yunani didasarkan pada paganismenya, yaitu mereka itu menyembah para dewa atau dewi. Contohnya itu dewa Zeus, dewa Apollo, dewi Artemis, dewa Poseidon, dewa Hades. Dengan demikian itu para ahli filsafat Yunani berusaha menyusun pemikiran yang harmonis dan teratur. Sosok kontemporer dari Pythagoras menyatakan bahwa ada Tuhan yang satu jauh lebih akbar dari segala dewa dan manusia, tidak memiliki bentuk atau pikiran seperti manusia. Dia itu maha melihat, maha berpikir, maha mendengar. Hanya saja bangsa Yunani itu berpikir kalau dewa itu sama seperti mereka, memiliki bentuk, wujud, bisa bersuara. Jadi dari periode ini bangsa Yunani mulai berpikir, pemikiran mereka itu mulai berkembang pada masa ini. Kehidupan Socrates. Socrates lahir di Athena pada tahun 469 sebelum Masehi. Dia segera mengembangkan pemikirannya di bidang filsafat sama seperti Pythagoras. Sayangnya dia tidak ada meninggalkan langsung seperti karya ilmiah atau pandangan tentang keyakinannya tersebut. Socrates memiliki derajat dalam masyarakat Yunani itu sedikit lumayan berpengaruh di dalam bangsa Yunani tersebut. Dalam jabatannya yang dipegangnya itu dia selalu bersikap berani dan terkadang berdiri sendiri mempertahankan apa yang dianggapnya sebagai tindakan yang benar. Bangsa Yunani karena tapi sayangnya Socrates dianggap mengganggu oleh bangsa Yunani karena Socrates tidak mengakui dewa-dewa kota, tetapi mengakui adanya sembahan lain dan mencoba memperkenalkan kekuasaan lain kepada bangsa Yunani, dan dianggap merusak generasi bangsa Yunani. Kemudian Socrates ditangkap pada tahun 399 Masehi. Sebelum Masehi sebenarnya ia mempunyai kesempatan untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan, tetapi dia itu masih tetap teguh mempertahankan apa yang terhadap yang dia yakini tersebut, dan akhirnya dia divonis dengan hukuman mati. Dia keyakinan Socrates, ia berhasil mempertahankan keyakinannya pada wujud maha kuasa dan maha pencipta alam semesta terhadap pandangan politeisme di sekitarnya dengan menggunakan akidah-akidah hukum alam yang menentang pluralitas yang berkembang dalam agama bangsa Yunani. Sebagaimana yang tercermin dalam mitologi mereka, ia menganjurkan bangsa Athena agar berdoa bagi kebajikan, bukan lebih yang untuk keuntungan material. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya Kak Ina. Kepada Kak Ina kami persilakan. Banyak sekali aliran pemikiran yang berkembang setelah Socrates, seperti Plato. Plato menulis buku yang berjudul Dialogues, Apology and Symposium. Ia pun berkeyakinan bahwa mereka diatur oleh kekuatan yang tidak kasat mata atau tidak. Plato berkeyakinan bahwa dunia nyata ini tidak mengandung semua ilmu pengetahuan secara lengkap, dan bahkan hanya merupakan tampak muka atau fasad
Kesatuan dan tatanan dunia bisa dilihat melalui sains, matematika, dan musik. Socrates dia mengembangkan konsep kebajikan dan dosa. Plato menekankan keagungan daripada kebajikan, keberanian dan kesadaran serta keadilan. Selanjutnya Aristoteles dia membawa ajaran pemikiran analitis, eksperimentasi dan spekulasi. Selanjutnya Epicurus yang konsep kehidupan menjauh dari politik serta menganjurkan keberanian berlogika, menerima pilihan dan tidak takut pada kematian. Dan yang selanjutnya Zeno Tricitium dia mengembangkan stoicisme dan konsep humanisme. Selanjutnya Aristarchus konsep alam berpusat pada matahari, di mana bumi berputar mengelilinginya. Di kumpulan pemikiran pusat tokoh filsafat dan definisi filsafat. Tokoh filsafat dan pemikirannya Socrates. Pemikirannya yaitu dialektika, merupakan pengetahuan diperoleh dengan dialog. Plato konsep dunia idea, yaitu diibaratkan dikatakan B dan B-nya. Selanjutnya Aristoteles pemikiran dialektik, yaitu pengetahuan diperoleh melalui penarikan kesimpulan dan premis-premis yang ada. Selanjutnya Santo Agustinus, Rene Descartes, Thomas Hobbes. Teorinya itu teori kontrak sosial. Masyarakat terikat oleh kontrak sosial. Selanjutnya John Locke, pemikirannya itu tabula rasa. Selanjutnya pemikirannya itu Tuhan telah mati dan dia sangat menjunjung tinggi kekuatan manusia. Baiklah, ini saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Karika. Masyarakat harus mentaatinya. Mengenal filsafat hukum, filsafat hakikatnya yaitu sebuah ilmu. Seperti ilmu umumnya punya banyak cabang, maka filsafat hukum juga adalah salah satu cabang filsafat yang lahir dari pemikiran tokoh-tokoh filsafat tersebut. Pengertian filsafat sendiri adalah ilmu filosofi. Jadi dapat kita tafsirkan bahwa
idealisme. Filsafat idealisme itu yaitu sebuah ide dari sebuah pemikiran. Yang kedua, filsafat rasionalisme, bahwa rasionalisme itu memiliki pandangan rasio atau akal. Jadi satu-satunya sumber pengetahuan yang sangat dipercaya. Jadi sehingga dapat menentukan segala sesuatu. Yang ketiga yaitu filsafat humanisme. Aliran ini didukung dengan adanya berbagai macam penemuan yang berkembang pesat pada masa itu. Semisal ditemukan bahwa benua Amerika dan India oleh pelaut bernama Columbus Vasco da Gama. Yang keempat, filsafat Greatisme. Aliran yang menjadi penghubung antara pandangan rasionalisme dan empirisme. Yang kelima, filsafat empirisme. Aliran ini berpedoman pada kepercayaan yang telah dilalui atau melalui sebuah pengalaman. Pengalaman yang telah dilalui kemudian diolah oleh akal dan pikiran. Yang keenam, filsafat konstruktivisme merupakan pengetahuan sebuah hasil dari konstruksi individu melalui sebuah interaksi dengan fenomena, objek, lingkungan, dan pengalaman. Yang L, filsafat Aristoteles. Filsafat Aristoteles ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam ilmu filsafat. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang sangat maju dan sangat luas, sehingga dianggap oleh seseorang yaitu melampaui gurunya, yaitu Plato. Filsafat Aristoteles dianggap lebih sistematis sebagai gaya ilmu yang ideal bagi akademis, karena pada umumnya ilmu yang baik itu yaitu ilmu yang sistematis. Pemikiran Aristoteles itu metafisika, etika, logika, dan ilmu alam. Baiklah, itu saja yang